Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elsa Nur Halifa dari Prodi Hukum semester 2. Saya reguler A dan di sini saya akan memaparkan tugas rangkuman dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Yang pertama, adanya suatu kedudukan dan pertanggungjawaban Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan fundamental setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dari 1999 sampai 2002 yang mengubah suatu struktur ketatanegaraan dari sistem kuasi parlementer menuju sistem presidensial murni. Perubahan paling signifikan adalah mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden yang kini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum, tidak lagi melalui MPR seperti era sebelumnya. Sistem ini menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan, dalam artian separation of powers, yang lebih tegas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan masing-masing lembaga memiliki kedudukan yang sejajar dan saling mengawasi, yaitu check and balance. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Kedudukan MPR mengalami suatu transformasi drastis pasca amandemen, di mana MPR tidak lagi berperan sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan memilih dan memberhentikan presiden. Fungsi MPR kini terbatas pada penetapan dan perubahan Undang-Undang Dasar, pelantikan presiden dan wakil presiden, serta pemberhentian presiden dalam masa jabatannya melalui suatu proses impeachment. Presiden tidak lagi bertanggung jawab secara politik kepada MPR, sebagaimana masa era Orde Baru, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Perubahan ini memperkuat legitimasi demokratis presiden dan menghilangkan ketergantungan politik presiden terhadap MPR, sehingga presiden dapat menjalankan pemerintahan dengan lebih stabil tanpa kekhawatiran yang dijatuhkan oleh MPR melalui mosi tidak percaya. Bentuk pertanggungjawaban presiden menurut konstitusi pasca amandemen meliputi suatu pertanggungjawaban politik kepada rakyat melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali, pertanggungjawaban hukum melalui kemungkinan proses impeachment oleh MPR atas usulan DPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, serta pertanggungjawaban konstitusional dalam bentuk kewajiban menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPR dan masyarakat. Mekanisme pemberhentian presiden melalui impeachment memerlukan proses yang panjang dan ketat, mulai dari usul DPR yang harus didukung sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir, pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga keputusan finalnya MPR yang memerlukan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir. Sistem ini dirancang untuk menjamin stabilitas pemerintahan sekaligus tetap memungkinkan adanya akuntabilitas presiden terhadap konstitusi dan juga rakyat. Kemudian adanya presiden dan wakil presiden berhalangan tetap. Artinya berhalangan tetap menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah keadaan di mana presiden dan wakilnya tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenang permanen, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajiban konstitusionalnya karena alasan kesehatan yang permanen. Dalam hal presiden berhalangan tetap, dituliskan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 1 yang berbunyi menegaskan bahwa wakil presiden akan menggantikan presiden sehingga habis masa jabatannya. Prosedur penggantian ini berlaku otomatis tanpa memerlukan mekanisme pemilihan khusus, karena wakil presiden telah dipilih secara langsung bersama presiden dalam satu paket melalui pemilihan umum.
Setelah wakil presiden mengganti presiden, maka akan terjadi suatu kekosongan jabatan wakil presiden yang kemudian diisi melalui mekanisme pemilihan oleh DPR dan DPD dalam sidang gabungan MPR, di mana calon yang terpilih harus memperoleh suara terbanyak. Lalu adanya mekanisme pengganti ketika keduanya berhalangan tetap. Apabila presiden dan wakilnya berhalangan tetap secara bersamaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 3 yang berbunyi mengatur bahwa pelaksanaan tugas kepresidenan dijalankan secara bersama-sama oleh 3 menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ketiga menteri ini bertanggung jawab untuk menjalankan suatu tugas kepresidenan paling lama 30 hari sejak berhalangan tetap tersebut terjadi. Dalam periode ini, MPR harus segera mengadakan sidang istimewa untuk memilih presiden dan wakil presiden baru yang akan menjalankan sisa masa jabatannya. Mekanisme ini dirancang untuk menjamin kontinuitas kepemimpinan nasional dan mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan eksekutif yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan keamanan negara. Lalu yang terakhir, perbandingan dan ketentuan historisnya. Ketentuan ini mengenai berhalangan tetap dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perkembangan signifikan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, seperti ketetapan MPR No. 8/MPR/1973 tentang kedudukannya dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan atau antar lembaga-lembaga tinggi negara. Dalam ketentuan lama, mekanisme ini penggantiannya lebih bersifat tidak langsung dan melibatkan peran MPR yang lebih dominan dalam proses pengangkatan pejabat negara setelah amandemen Undang-Undang 1945. Sistem penggantian menjadi lebih demokratis dengan memberi legitimasi yang kuat kepada wakil presiden untuk menggantikan presiden karena keduanya dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan ini juga memperjelas prosedur konstitusional yang harus diikuti, memberikan kepastian hukum yang lebih baik, dan memperkuat sistem check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memastikan bahwa transisi kekuasaannya dapat berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Azhari dengan NIM D012474201007. Sini saya akan paparkan materi yang telah diberikan oleh Bapak DR Hengki Solihin, MZ, SH, MH. Di mana topik yang diberikan adalah kedudukan dan pertanggungjawaban presiden serta pengaturan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap. Di mana poin yang pertama, kedudukan dan pertanggungjawab presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang 1945 ini setelah reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan konstitusional besar-besaran yang ditandai dengan 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen ini membawa perubahan fundamental terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia, khususnya sistem pemerintahan. Secara prinsip, struktur ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam sistem pemerintahan, menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang dipisahkan secara tegas dari kekuasaan legislatif dan yudikatif. Namun, sistem presidensial di Indonesia ini kini lebih terkonsolidasi dengan penguatan mekanisme checks and balance, transparansi, dan akuntabilitas. Perubahan-perubahan ini membuat hubungan antar lembaga negara menjadi lebih profesional dan demokratis, dan penguatan posisi DPR, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga peradilan lainnya. Presiden tidak lagi menjadi pusat dan dari semua kekuasaan seperti pada masa Orde Baru, melainkan menjadi salah satu komponen dan sistem yang saling mengawasi dan menyeimbangkan mekanisme. Dan poin yang kedua adalah mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Dalam poin ini, salah satu perubahan paling signifikan adalah mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden.
Sebelum amandemen, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Hal ini menyebabkan legitimasi presiden lebih bersifat etis dan tidak langsung dari rakyat. Pasca amandemen sebagaimana diatur dalam pasal 66A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan langsung ini bertujuan untuk memperkuat prinsip demokrasi, memperbesar partisipasi rakyat, serta meningkatkan legitimasi moral dan politik dari pemimpin negara. Dengan demikian, presiden tidak hanya menjadi representasi negara secara formal, tetapi juga simbol dari pilihan rakyat secara langsung. Sistem ini juga mendorong transparansi, akuntabilitas, serta menghindari dominasi satu kelompok politik dan menentukan kepemimpinan nasional. Dan poin ketiga ada kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem presidensial, presiden memegang peran ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden mewakili Indonesia dalam urusan luar negeri, menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata, serta memegang kekuasaan tertinggi dalam hal diplomasi dan perjanjian internasional. Sementara itu, sebagai kepala pemerintahan, presiden memimpin jalannya administrasi negara, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta menetapkan kebijakan nasional bersama kabinetnya. Dan yang poin keempat, ada prinsip pemisahan kekuasaan atau trias politika, di mana prinsip ini, pemisahan kekuasaan dan trias politika, menjadi fondasi penting dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana masing-masing cabang ini memiliki fungsi, kewenangan, dan tanggung jawaban tersendiri, serta saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Presiden sebagai eksekutif tidak dapat membubarkan DPR, dan sebaliknya, DPR tidak dapat memberhentikan presiden tanpa prosedur yang kuat atau prosedur yang ketat. Selain itu, keputusan presiden dapat diuji melalui Mahkamah Konstitusi jika dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pemisahan kekuasaan ini menciptakan sistem yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan poin yang kelima, ada perubahan fungsi dan kedudukan MPR terhadap presiden pasca amandemen. Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan untuk memilih dan memberhentikan presiden. Namun, pasca amandemen, posisi MPR diturunkan menjadi lembaga negara biasa yang setara dengan lembaga lainnya. Selanjutnya ada presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, di mana poin pertama, pengertian berhalangan tetap menurut Undang-Undang Dasar 1945. Istilah berhalangan tetap dalam konteks ketatanegaraan mengacu pada kondisi di mana presiden atau wakil presiden tidak dapat melanjutkan jabatannya secara permanen. Hal ini mencakup kondisi meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan berdasarkan konstitusi, atau tidak mampu secara fisik dan mental untuk menjalankan tugas kepresidenan. Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit istilah berhalangan tetap, namun pasal-pasalnya telah mengatur skenario pergantian apabila terjadi kekosongan jabatan karena kondisi tersebut. Ada poin kedua, prosedur penggantian presiden oleh wakil presiden. Apabila presiden mengalami berhalangan tetap, wakil presiden secara otomatis naik menjadi presiden, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Proses ini tidak memerlukan persetujuan MPR atau pemilu ulang karena pasangan presiden dan wakil presiden dianggap satu kesatuan dalam pemilihan. Penggantian ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pemerintahan dan mencegah kekosongan kekuasaan di tingkat tertinggi negara. Dan yang ketiga, mekanisme pemilihan wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan. Dalam hal jabatan wakil presiden kosong, pasal 8 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwasanya presiden harus menguji 2 calon wakil presiden kepada DPR untuk dipilih satu di antaranya. DPR memiliki waktu maksimal 60 hari sejak pengajuan untuk menentukan wakil presiden baru. Mekanisme ini menunjukkan prinsip demokrasi representatif di mana DPR berperan sebagai perwakilan rakyat dalam proses pengisian jabatan tinggi negara. Poin keempat, prosedur konstitusional jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap bersamaan.
Jika terjadi sesuatu luar biasa di mana presiden dan wakil presiden berhalangan tetap secara bersamaan, maka Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan akan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan dan secara kolektif. Ini diatur dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ketiganya akan menjalankan fungsi pemerintahan untuk sementara waktu hingga MPR memilih presiden dan wakil presiden baru dalam waktu maksimal 30 hari. Prosedur ini merupakan bentuk kesiapsiagaan konstitusional terhadap situasi krisis politik tingkat tinggi. Dan poin kelima, ada peran 3 menteri sebagai pelaksanaan tugas kepresidenan. Ketiga menteri tersebut diberi mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara kolektif tanpa memiliki kewenangan penuh seperti presiden, maka bertindak sebagai penjaga stabilitas politik dan administratif hingga terjadi suksesi kepemimpinan melalui mekanisme MPR. Penunjukan ketiga menteri ini mencerminkan pentingnya prinsip kolektif dalam kondisi darurat untuk mencegah kekuasaan tunggal. Dan ada juga poin ke-6, perbandingan dengan ketentuan historis. Ketetapan MPR nomor 7 garing MPR garing 1973 merupakan landasan hukum pada masa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang pengisian jabatan presiden dan wakil presiden jika terjadi kekosongan. Namun, ketetapan tersebut memberikan peran dominan kepada MPR dalam memilih dan memberhentikan presiden dan tidak mengatur secara rinci tentang pelaksanaan tugas jika terjadi kekosongan ganda. Hal ini berbeda dengan konstitusi pasca amandemen yang lebih sistematis, demokratis, dan menjamin keberlangsungan pemerintahan melalui prosedur yang jelas. Demikian ini yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.